membahas tentang winner mindset, yaitu mindset untuk kita melakukan penjualan supaya penjualan kita itu sukses seperti apa. Kira-kira ada yang mau recall sedikit kah untuk mindset apa aja sih yang harus kita pasang untuk bisa menjadi penjual yang sukses? Ada yang mau angkat tangan? Perilaku, salah satunya adalah perilaku. Kemudian yang kedua itu ada persiapan penjualan. Kita juga sudah belajar tentang hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kita melakukan penjualan itu seperti apa. Hari ini kita akan membahas tentang perkenalan. Apa itu perkenalan, teman-teman? Memperkenalkan diri kepada orang atau konsumen saat pertama kali bertemu. Biasanya Mbak gimana melakukan perkenalan kepada konsumen atau lawan bicara? Kalau saya di dealer, Mbak, biasanya ketemu sama konsumen, memperkenalkan diri itu dengan mengucapkan salam satu hari terlebih dahulu, karena itu mandator kita. Terus memperkenalkan diri, kita siapa, dan menanyakan apakah ada yang bisa dibantu atau tidak gitu. Betul. Dari Mbak Aziza sendiri sudah menerapkan seperti itu, berarti untuk memperkenalkan siapa kita, dari mana asal kita, dan apa tujuan kita itu ada dalam perkenalan. Di sini kita mempelajari tentang hal-hal perkenalan, bagaimana sih cara perkenalan yang efektif supaya lawan bicara kita itu mau diajak komunikasi sama kita sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dari kita. Oke. Di sini teman-teman bisa mengetahui aspek penting dalam berkomunikasi, ya. Teman-teman di luar sudah sering mempraktekkan cara perkenalan seperti apa, kemudian juga perkenalan-kenalan di hal-hal lain saat kita bertemu dengan konsumen-konsumen yang berbeda-beda. Teman-teman sudah tahu cara menghadapi konsumen itu seperti apa. Nah, di sini langkah awal tersebut teman-teman harus mempraktekkan perkenalan awal yang efektif dalam kegiatan penjualan seperti apa. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Aziza terkait perkenalan awal ya, yang efektif untuk melanjutkan pembicaraan dan juga komunikasi dengan lawan bicara. Kemudian sebelum kita melakukan komunikasi, teman-teman harus memasang mindset dari dalam diri kita. Orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita itu jauh lebih penting. Kira-kira kenapa sih kita harus memasang mindset bahwa lawan bicara kita itu jauh lebih penting daripada kita? Ada yang bisa kasih alasan terkait mindset ini? Karena kita menghargai konsumen. Betul. Karena dia juga sudah meluangkan waktu untuk berbicara. Betul sekali. Kita menghargai waktu konsumen, lebih tepatnya kita menghargai waktu konsumen karena sudah mau kita ajak bicara, mau mendengarkan informasi dari kita, mau mendapat informasi sehingga informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh konsumen. Kemudian di sini ada step-step untuk salam dan perkenalan. Ada sapaan perkenalan. Kira-kira teman-teman tadi sudah mengetahui ya mandatori apa yang harus kita sampaikan pada salam perkenalan. Kemudian di sini selain sapaan perkenalan, kita juga harus mengetahui agenda pertemuan. Kemudian juga waktu yang dibutuhkan berapa lama saat komunikasi dengan lawan bicara, atau di sini kita menganggap itu lawan bicara kita adalah konsumen. Kemudian hasil yang diharapkan dari komunikasi kita, apa sih hasil dari komunikasi kita yang sudah kita sampaikan ke konsumen. Di sini ada contoh greeting dan perkenalan. Bisa tolong dibacakan Mbak Mas di sini contoh dari perkenalan. Oke Mbak. Salam satu hati, selamat siang Pak. Terima kasih sudah mampir di showroom Honda kami. Saya Budi Pak. Saya berbicara dengan Bapak atas nama siapa? Betul. Ada lagi yang mau baca tentang skrip agenda pertemuan? Saya. Silakan Mbak Dewi. Pak, selamat datang.
bisa saya bantu? Kita selama seminggu ini ada program khusus Pak. Akan saya jelaskan program-program yang ada ya Pak. Mungkin 15 menit cukup. Bapak silahkan juga tanya apa saja. Kalau nanti Bapak tertarik, bisa langsung saya bantu proses hari ini juga Pak. Kalau tidak mau juga sangat tidak apa-apa Pak. Baik, terima kasih Mbak Jija dan Mbak Dewi. Di sini diisi skrip greeting dan perkenalan, itu dalamnya ada salam satu hati, selamat siang yang sudah menjadi mandator kita untuk membuka perkenalan. Kemudian juga kita menghargai waktu konsumen sudah datang ke showroom kami. Kemudian juga teman-teman perkenalan siapa diri teman-teman dan juga tujuan teman-teman apa. Kemudian pada skrip agenda pertemuan ini diharapkan adalah ada waktu dan hasil. Ya, di sini teman-teman meminta informasi juga dari konsumen, apa yang dibutuhkan dari konsumen. Kemudian juga teman-teman menawarkan menjelaskan program, meminta waktunya selama 15 menit untuk teman-teman menjelaskan program. Kemudian teman-teman juga tawarkan, misalkan apakah dari informasi tersebut konsumen tersebut ada ketertarikan untuk pembelian unit di hari selanjutnya. Misalkan kalau misalkan Bapak tersebut tertarik, teman-teman jadwalkan agenda pertemuan kembali seperti itu untuk follow up lanjutannya. Kemudian selain tadi secara skrip, di sini kita juga mempunyai 3 elemen komunikasi, di mana yang pertama itu ada komunikasi secara verbal. Komunikasi yang saya lakukan saat ini, apakah teman-teman mendengar suara saya? Benar. Itu adalah contoh komunikasi secara verbal. Kemudian selain itu juga ada vokal. Vokal ini teman-teman harus mengatur tempo, nada dan juga volume bicara teman-teman saat menjelaskan konsumen supaya mereka itu bisa mendapatkan informasi sedetail-detailnya. Kalau misalkan teman-teman menyampaikan informasi dengan volume yang kecil, takutnya konsumen tersebut mendapatkan informasi yang kurang tepat. Tapi kalau misalkan teman-teman juga menyampaikan informasi secara volume yang besar, takutnya konsumen tersebut merasa tidak nyaman, sehingga konsumen tersebut tidak mau lagi diajak bicara dengan teman-teman seperti itu. Kemudian selain vokal, di sini juga ada visual. Di antaranya teman-teman harus memperhatikan ekspresi wajah, gestur tubuh, postur dan kontak. Diharapkan juga teman-teman ini saat berkomunikasi dengan lawan bicara atau konsumen itu melakukan eye contact supaya konsumen tersebut merasa diperhatikan. Ya, selain 3 elemen komunikasi tersebut, kita juga harus memperhatikan 3 hal kunci yang bukan dengan kata-kata. Yang pertama itu dengan ekspresi suara, kemudian juga ekspresi wajah dan juga gerak tubuh. Kemarin kita sempat mengalami yang namanya COVID era, ya, di mana kita jarang sekali bertatap muka dengan lawan bicara ataupun juga konsumen. Nah, dari situ kita juga harus menerapkan ekspresi suara, ekspresi wajah dan juga gerak tubuh. Supaya apa? Supaya emosi dan juga empati yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan konsumen atau lawan bicara kita. Seperti itu. Dari pembahasan hari ini kita bisa mengetahui elemen-elemen dalam komunikasi ya. Tadi ada apa saja yang bisa disampaikan? Tadi ada 3 elemen komunikasi verbal, kemudian juga vokal dan juga visual. Itu yang hal utama yang untuk bisa melakukan komunikasi. Nah, dalam perkenalan apa saja tadi yang harus kita perhatikan dalam step perkenalan? Apa saja tadi? Greeting, agenda pertemuan, Hasil. iya, waktu dan hasil. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Harapannya materi ini bisa teman-teman terapkan di lapangan dan juga bisa jadi keseharian teman-teman yang dalam melakukan komunikasi. Dan saja, terima kasih. Selamat pagi, salam satu hati. Sama-sama.